Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pagi itu, langit di atas perairan Bali tampak cerah, angin bertiup lembut, dan ombak bergulung pelan di tepi pantai. Made, seorang nelayan berusia 35 tahun yang sudah menghabiskan separuh hidupnya di laut, tengah mempersiapkan perahunya. Dengan cekatan, ia memasukkan jaring, umpan, dan perlengkapan lainnya. Pagi itu sama seperti pagi-pagi sebelumnya, sunyi dan damai. Made adalah sosok yang dikenal oleh warga setempat sebagai nelayan yang tangguh dan baik hati. Tubuhnya yang kekar terbakar matahari, kulitnya legam, dan matanya tajam menatap setiap lekukan ombak. Di desanya yang sederhana, ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah panggung kayu yang menghadap langsung ke laut. Setiap pagi, ibunya akan berdiri di depan rumah, melambaikan tangan sambil berpesan, "Hati-hati di laut, nak." Pagi itu, Made mendayung perahunya perlahan, menuju perairan yang lebih dalam. Sambil melempar jaring, ia mengamati horizon yang membentang luas. Namun, di kejauhan, pandangannya tertuju pada sesuatu yang mengapung di permukaan laut. Awalnya, ia mengira itu adalah sampah plastik yang hanyut. Namun, saat perahunya semakin dekat, rasa terkejut menyergap hatinya. Bukan sampah, melainkan seorang wanita muda dengan rambut pirang yang kusut, terombang-ambing di atas pelampung kecil. Astaga, apa dia masih hidup? Gumam Made dengan nada khawatir. Tanpa ragu, ia merapatkan perahunya, menarik tubuh wanita itu ke atas perahunya. Kulit wanita itu pucat, bibirnya membiru, dan napasnya tersengal-sengal. Dengan sigap, Made menyelimuti tubuh wanita itu dengan kain seadanya, berusaha menghangatkannya. "Hei, kamu bisa dengar saya?" tanya Made dalam bahasa Indonesia. Wanita itu hanya mengerang pelan, matanya perlahan terbuka namun tampak lemah. Made mendayung sekuat tenaga menuju pantai, berharap bisa menyelamatkan nyawa wanita asing tersebut. Sesampainya di pantai, Made menggendong wanita itu ke rumahnya. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung berkumpul, bertanya-tanya siapa wanita tersebut dan dari mana asalnya. Namun, Made tidak bisa memberikan jawaban pasti. "Aku menemukannya di laut, dia terapung di pelampung kecil," jelasnya singkat. Ibu Made segera menyiapkan air hangat dan selimut untuk membantu menghangatkan wanita itu. "Siapa namamu?" tanya Made dengan pelan, namun wanita itu hanya menggeleng pelan dan berbisik lemah. "Anya, my name is Anya." Made tidak terlalu paham bahasa Inggris, namun ia mengerti nama wanita itu adalah Anya. Saat Anya mulai pulih, Made mencoba bertanya lebih banyak, tapi bahasa menjadi kendala. Anya hanya bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia, sementara Made hanya bisa berbahasa Bali dan sedikit bahasa Indonesia. Kabar mengenai Made yang menyelamatkan seorang bule cantik dari laut mulai tersebar di desa. Warga berdatangan, ada yang sekadar ingin melihat, ada pula yang bersimpati. Beberapa di antaranya mulai mempertanyakan identitas Anya. "Dia bisa saja imigran ilegal, Made." "Hati-hati," ucap salah seorang tetangganya. Namun, Made tak peduli dengan gosip tersebut. Baginya, nyawa seseorang lebih penting daripada prasangka buruk. Yang penting sekarang dia selamat dulu. Soal urusan lain nanti kita pikirkan, jawab Made mantap. Sayangnya, masalah mulai muncul ketika beberapa warga melaporkan kehadiran Anya ke pihak berwenang. Mereka khawatir jika Made menyembunyikan orang asing tanpa identitas yang jelas. Made pun dipanggil oleh pihak berwenang setempat untuk menjelaskan keberadaan Anya. "Aku tidak menyembunyikannya, Pak. Aku menemukannya di laut, dia hampir mati." "Apakah menyelamatkan nyawa orang sekarang dianggap salah?" jawab Made tegas saat ditanya oleh petugas. Namun, petugas tersebut tidak puas dengan jawaban Made. "Tetap saja, kami perlu data dan identitasnya. Tanpa paspor atau dokumen, dia bisa dianggap melanggar aturan imigrasi," jelas petugas dengan nada serius. Anya yang tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang dibicarakan, hanya bisa diam dan melihat wajah Made yang tampak tegang. Ia tidak mengerti bahasa yang digunakan, tapi ia tahu bahwa situasinya tidak baik. Di tengah kebingungan tersebut, Made berjanji kepada Anya, "Aku akan bantu kamu, jangan khawatir."
Aku tidak akan biarkan kamu disakiti. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Made, Anya mulai pulih dan tampak lebih segar. Meskipun komunikasi mereka terbatas, Anya menunjukkan rasa terima kasihnya melalui senyuman dan isyarat sederhana. Made pun mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Inggris, meski terbata-bata. Mereka mulai bisa saling memahami, meskipun sederhana. Namun, masalah serius muncul ketika pihak berwenang kembali datang ke rumah Made. Kali ini, mereka membawa seorang penerjemah agar bisa berkomunikasi dengan Anya. Pihak imigrasi menuntut Anya untuk menunjukkan identitas dan paspor miliknya. Namun, saat ditanya, Anya hanya menggelengkan kepala sambil berbisik pelan, "Lost in the ocean." Made yang tidak terlalu paham apa yang dikatakan Anya, hanya bisa menatap petugas dengan wajah khawatir. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Made bingung. Penerjemah itu menjelaskan, dia bilang paspornya hilang di laut. Petugas imigrasi mulai curiga. Mereka bersikeras bahwa Anya bisa saja masuk secara ilegal. "Kamu tahu, Made, bisa saja dia melarikan diri dari sesuatu. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya," ucap salah seorang petugas dengan nada tegas. Made yang dikenal sebagai nelayan jujur dan baik hati merasa dilema. Di satu sisi, ia hanya ingin menolong Anya yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain, tekanan dari warga dan pihak imigrasi semakin mempersulit situasi. Made berusaha menjelaskan, "Aku menemukannya di laut, dia hampir mati. Tidak mungkin aku meninggalkannya begitu saja." Namun, kecurigaan masyarakat mulai berkembang. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, menyebarkan rumor bahwa Anya adalah mata-mata atau pelarian dari kejahatan. Ada juga yang menyarankan Made untuk berhenti menampung Anya agar tidak terlibat masalah hukum. "Bisa saja dia bawa masalah besar, Made. Kau tahu sendiri, urusan imigrasi itu rumit," ucap Pak Wayan, tetangga sebelah rumahnya. Mendengar itu, Made hanya bisa terdiam. Nalurinya mengatakan Anya hanyalah korban yang butuh pertolongan, tetapi tekanan dari masyarakat dan aparat hukum membuatnya semakin terjepit. Suatu hari, saat sedang makan malam bersama di rumah Made, Anya tiba-tiba menangis. Dengan terbata-bata, ia berusaha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dibantu oleh aplikasi penerjemah di ponsel, Anya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sedang berlibur bersama teman-temannya di sebuah kapal pesiar. Namun, kapal itu mengalami kecelakaan akibat badai besar di perairan lepas. Saat badai menghantam, Anya terlempar ke laut dan berusaha bertahan dengan pelampung hingga akhirnya ditemukan oleh Made. Kisah itu mengejutkan Made. Tidak pernah terbayang olehnya bahwa wanita yang ia selamatkan telah melewati tragedi mengerikan. Made semakin yakin bahwa Anya membutuhkan pertolongan, bukan tuduhan. Namun, pihak imigrasi tetap tidak bisa menerima cerita itu begitu saja tanpa bukti konkret. Mereka memberikan ultimatum kepada Made untuk membawa Anya ke kantor imigrasi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Anya akan dianggap sebagai imigran ilegal dan bisa ditahan oleh pihak berwenang. Situasi semakin rumit ketika sekelompok warga mendatangi rumah Made, menuntut agar Anya diserahkan. Mereka takut jika Anya membawa masalah besar ke desa mereka. "Ini bukan urusan kecil, Made. Kalau kau tidak serahkan dia, kita semua bisa kena imbasnya," ucap salah seorang warga dengan nada mengancam. Made berdiri di depan rumahnya, mencoba menahan massa yang mulai memanas. Di dalam rumah, Anya tampak ketakutan, bersembunyi di balik pintu sambil memegang ponsel Made dengan gemetar. Di tengah tekanan yang semakin berat, Made hanya bisa berdoa dan berharap ada jalan keluar terbaik. Baginya, Anya hanyalah korban yang butuh pertolongan, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Hari demi hari berlalu, dan ancaman dari pihak imigrasi semakin nyata. Made mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Desa kecil tempat tinggalnya yang tadinya tenang kini ramai oleh bisik-bisik warga yang meragukan keputusan Made menampung Anya. Pihak berwenang bahkan memberikan batas waktu yang jelas. Dalam 3 hari, Anya harus diserahkan ke kantor imigrasi, atau Made akan dituntut karena menyembunyikan imigran ilegal. Di tengah keputusasaan itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Saat Anya membersihkan sisa-sisa barang yang dibawa Made dari kapal kecilnya,
ia menemukan sesuatu yang tak disangka. Sebuah tas kecil, basah dan rusak, tersangkut di pojok kapal. Anya segera memanggil Made, dan bersama-sama mereka membuka tas itu. Di dalamnya, terdapat paspor, kartu identitas, dan ponsel milik Anya. Kondisinya memang rusak, tetapi masih bisa terbaca dengan jelas. Anya langsung tersenyum lebar dan menangis haru. "This is Mine. I can believe it," serunya dengan mata berkaca-kaca. Made pun ikut merasa lega. Mungkin ini adalah jalan keluar dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Namun, masalah belum selesai. Ponsel milik Anya tidak bisa dihidupkan karena kerusakan akibat air laut. Made yang tidak begitu paham teknologi berusaha mengeringkannya dengan menaruhnya di bawah sinar matahari. Anya tampak gelisah, berharap ponsel itu bisa menyala kembali. Setelah beberapa jam menunggu, ponsel itu akhirnya berhasil menyala meskipun dalam kondisi layar retak. Anya segera membuka aplikasi pesan dan mencoba menghubungi seseorang. Wajahnya tampak tegang saat mengetik, dan beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Air mata bahagia membasahi pipinya saat ia berbicara dalam bahasa Rusia dengan seseorang di seberang telepon. "Who is it, Anya?" tanya Made penasaran. Anya tersenyum lebar. "My father. He is coming to Bali. He will help me." Kabar itu membawa angin segar bagi Made dan Anya. Bukan hanya keluarganya yang akan datang, tetapi juga perwakilan dari kedutaan Rusia untuk membantu menyelesaikan urusan imigrasi. Made merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Setidaknya, kini ia tidak sendirian melindungi Anya dari ancaman pihak berwenang. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Made. Seorang pria tinggi dengan jas rapi turun dari mobil, diikuti beberapa orang berpakaian formal. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kedutaan besar Rusia dan juga orang tua Anya. Ayah Anya, seorang pria parubaya dengan rambut putih dan wajah penuh harisma, langsung memeluk putrinya dengan haru. "Saya tidak tahu bagaimana cara membalas budi baik Anda," ujar sang ayah dengan bahasa Inggris yang fasih kepada Made. "You saved my daughter's life. I owe you everything." Kehadiran kedutaan dan keluarga Anya membuat pihak imigrasi akhirnya mundur. Identitas Anya dipastikan sah, dan proses hukum yang sebelumnya mengancam Made pun dihentikan. Namun, pihak kedutaan meminta Anya untuk sementara tinggal di tempat yang lebih aman dan terjangkau akses hukum, hingga semua urusan dokumentasi selesai. Di saat itulah, Anya menatap Made dengan tatapan sedih. "I will come back. I promise," katanya sambil menggenggam tangan Made erat-erat. Made hanya mengangguk, senyum getir tersungging di wajahnya. Meski berat, ia tahu bahwa Anya harus kembali bersama keluarganya. Hari keberangkatan Anya pun tiba. Mobil kedutaan menjemputnya di rumah Made. Warga desa yang sempat mencurigai Anya kini justru berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan dan memberikan doa selamat jalan. Anya keluar dari mobil sejenak, memeluk Made dengan erat, dan berkata, "I will never forget you." Made hanya tersenyum dan menepuk pundak Anya. "Hati-hati ya, Anya," ucapnya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Anya tersenyum sambil melambaikan tangan. Mobil itu perlahan pergi, meninggalkan Made yang berdiri di pinggir jalan dengan tatapan sendu. Namun, ia percaya, jika Tuhan mempertemukan mereka dengan cara yang tidak terduga, mungkin ada rencana yang lebih besar di balik semua ini. 6 bulan berlalu sejak kepergian Anya bersama keluarganya. Kehidupan Made kembali seperti biasa, menjadi nelayan di pantai yang sama, mengarungi laut dan menjala ikan setiap pagi. Meskipun aktivitasnya tidak berubah, ada yang berbeda dalam hatinya. Setiap kali melihat turis yang bermain di tepi pantai, pikirannya selalu melayang pada sosok Anya. Perempuan Rusia yang pernah diselamatkannya itu meninggalkan kesan mendalam yang sulit dihapus. Namun, Made tidak pernah menghubungi Anya setelah perpisahan mereka. Bukan karena ia tidak mau, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya. Dunia Made terbatas pada laut dan desa kecilnya, sementara Anya adalah bagian dari dunia yang jauh berbeda, di seberang samudera. Suatu sore,
Ketika Made sedang memperbaiki jaring ikannya di tepi pantai, sebuah kapal pesiar besar terlihat merapat di pelabuhan kecil. Kapal itu tampak mewah dan dipenuhi turis mancanegara. Warga sekitar berdatangan, penasaran melihat kemegahan kapal yang jarang singgah di daerah mereka. Dari kejauhan, seorang perempuan berambut pirang tampak melambaikan tangan ke arah Made. Awalnya, Made mengernyitkan dahi, tak yakin siapa yang melambai padanya. Namun, saat sosok itu semakin mendekat, jantung Made berdegup kencang. "Anya?" bisiknya tak percaya. Anya datang bersama keluarganya. Ia tampak anggun dalam balutan gaun putih sederhana, wajahnya berseri-seri saat melihat Made yang tampak kaget. "I told you I would come back," ucapannya sambil tersenyum lebar. Percakapan mereka mengalir hangat. Anya bercerita bahwa setelah kembali ke Rusia, ia tidak bisa melupakan Made dan kebaikan hatinya. Setiap hari ia memikirkan sosok nelayan yang menyelamatkannya di tengah ombak besar. Anya pun meyakinkan keluarganya untuk kembali ke Bali, menemui Made dan menunjukkan rasa terima kasihnya. Hari-hari setelah kedatangan Anya terasa seperti mimpi bagi Made. Mereka menghabiskan waktu bersama, menyusuri pantai, mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering didatangi Made saat kecil, dan saling bercerita tentang budaya masing-masing. Hubungan mereka semakin dekat, tidak lagi sekadar pertemanan, tapi tumbuh menjadi rasa cinta yang dalam. Hingga suatu malam, di bawah sinar bulan yang memantul di atas permukaan laut, Made memberanikan diri menyatakan perasaannya. "Anya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kamu membuat hidup saya berbeda. Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu tinggal di sini bersamaku?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Anya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "I was waiting for you to ask," jawabnya dengan nada lembut. Beberapa bulan setelah itu, pernikahan sederhana digelar di tepi pantai dengan adat Bali yang kental. Warga desa ikut merayakan kebahagiaan Made dan Anya. Di bawah tenda sederhana yang dihias dengan janur kuning dan bunga Kamboja, mereka mengucapkan janji sehidup semati. Anya mengenakan kebaya putih anggun, sementara Made tampak gagah dengan pakaian adat Bali. Pernikahan mereka menjadi perbincangan hangat di desa. Seorang nelayan sederhana yang berhasil menikahi perempuan cantik asal Rusia yang penuh keanggunan. Bagi warga desa, kisah Made dan Anya menjadi inspirasi bahwa cinta sejati bisa hadir di tempat yang tak terduga, bahkan di tengah ombak besar yang hampir merenggut nyawa. Setelah menikah, Anya memutuskan untuk tinggal di desa bersama Made, membantu menjalankan usaha nelayan kecil yang kini berkembang pesat karena bantuan keluarganya dari Rusia. Setiap pagi, mereka pergi melaut bersama, menikmati indahnya matahari terbit di atas perahu kecil yang dulu menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Kisah cinta Made dan Anya mengajarkan bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, bahkan di tengah lautan yang tampak tak bersahabat. Dan dari sebuah pertolongan kecil yang tulus, Tuhan bisa menuliskan takdir yang indah di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.